Ya, selamat pagi Mem, perkenalkan nama saya Daniel Kristianto, kelas 11-1. Hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi mengenai pendapatan nasional. Ya, yang pertama, ruang lingkup pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Ada beberapa definisi para ahli mengenai pendapatan nasional. Definisi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Alfred Marshall, pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto, baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Dan yang kedua adalah menurut Arthur Cecil Pigot. Menurutnya, pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Dan yang ketiga adalah menurut Irving Fisher. Menurutnya, pendapatan nasional adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Komponen pendapatan nasional. Ada beberapa komponen yang berhubungan mengenai pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Dan yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tertentu dimanapun berada dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau PNN. Produk nasional neto adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Yang keempat adalah Netto National Income atau NNI. Netto National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah Personal Income atau PI. Personal Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima seseorang sebagai balas jasa dalam proses produksi. Yang keenam adalah Disposable Income atau DI. Disposable income adalah personal income dikurangi pajak tidak langsung. Ya, manfaat-manfaat pendapatan nasional. Manfaat-manfaat dilakukan penghitungan pendapatan nasional antara lain, yang pertama, menjadi sumber informasi bagi pemerintah, yaitu sebagai data pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Dan kecenderungan atau tren perkembangan pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan program untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang kedua adalah menerangkan struktur perekonomian negara. Dan yang ketiga, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Kelima, menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. Yang keenam, membandingkan perekonomian dengan negara lain. Dan yang ketujuh, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ya, metode pendapatan nasional. Metode-metode pendapatan nasional ada 3, yaitu pertama, metode produksi. Metode penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah QN kali PN. Dan keterangannya yaitu Y sebagai pendapatan, Q sebagai jumlah produksi, dan P sebagai tingkat harga. Dan yang kedua adalah metode pendapatan. Menurut pendekatan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi rumah tangga yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun. Rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I tambah P. Dengan keterangan R adalah rent, W atau wage, I adalah interest, dan P itu profit. Dan yang ketiga adalah metode pengeluaran. Pendapatan nasional menurut metode pengeluaran dapat diartikan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa suatu periode, biasanya 1 tahun. Rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I tambah G dikali X kurang M. Dengan keterangan Y itu national income, C consumption expenditure, I interest, G government, X export, dan I import. Ya. Kemudian konsep pendapatan per kapita.
Pengertian dan kegunaan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah atau nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Kegunaan penghitungan pendapatan per kapita adalah sebagai indikator ekonomi yang mengukur waktu kemakmuran penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung secara berkala atau periodik. Dan manfaat penghitungan pendapatan per kapita adalah: 1. Digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat atau negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, dan dari pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan tiap negara. Yang ketiga, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dan yang keempat, menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Ya. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita. Bank Dunia atau World Bank telah mengelompokkan seluruh negara di dunia ke dalam 4 kelompok berdasarkan tingkat pendapatan per kapita pada tahun 2004, yaitu kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies memiliki PDB sebesar 765 US dollar atau kurang. Yang B, kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economies memiliki PDB sebesar 766 sampai 3035 US dollar. Yang C adalah kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies yang memiliki pendapatan PDB sebesar 3036 sampai 9385 US dollar. Dan yang D, kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies memiliki PDB sebesar 9386 US dollar. Ya, distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Berdasarkan literatur ekonomi, dikenal distribusi pendapatan, yaitu A. Distribusi fungsional yang berkaitan dengan pembagian pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi tradisional dalam suatu proses produksi. Dan B. Distribusi fungsional yang diperluas, merupakan bentuk lain dari distribusi fungsional. Dan umumnya menggolongan di sini disesuaikan dengan masalah yang sedang dibahas. Misalnya pembagian pendapatan menurut wilayahnya, sektor ekonomi, atau menurut teknik produksi. Ya, mengukur ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional. Untuk mengukur ketimpangan diperlukan beberapa ukuran, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Distribusi ini adalah yang paling umum digunakan oleh para ahli ekonomi. Dan cara ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga dan tidak mempersoalkan waktu bekerja, cara memperolehnya, lokasi, dan jenis pekerjaan. Berikut ini adalah tabelnya. Ya. Dan kedua, distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Apabila garis Lorenz semakin jauh melengkung dari garis diagonal atau garis pemerataan, maka tingkat ketimpangan yang terjadi semakin besar. Dan berikutnya adalah tabelnya. Ya, menurut kriteria Bank Dunia. Berikutnya adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Berdasarkan tabel berikut, ini adalah penjelasannya. Distribusi pendapatan, kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih kecil 12% dari keseluruhan pengeluaran, tingkat ketimpangannya sangat tinggi. Dan kelompok 40% termiskin pengeluarannya kurang 12% sampai 17% dari seluruh pengeluarannya, tingkat ketimpangannya sedang. Dan kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih besar 17% dari seluruh pengeluarannya, tingkat ketimpangannya rendah. Ya, langkah-langkah dalam distribusi pendapatan. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk distribusi pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Penyediaan langsung barang dan jasa terhadap orang yang sangat miskin merupakan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan beberapa contohnya, yaitu proyek kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, program perbaikan gizi bagi anak-anak prasekolah, dan pengadaan air bersih dan listrik ke daerah terpencil, dan bantuan tunai atau sembako bersubsidi. Yang kedua adalah meningkatkan aset kaum miskin. Salah satu penyebab utama ketimpangan distribusi penghasilan di hampir semua negara berkembang adalah pola kepemilikan aset yang tidak merata dan terkonsentrasi. Salah satu kebijakan yang biasanya dilakukan
secara signifikan dalam distribusi pendapatan adalah reformasi pertanahan atau reformasi agrarian. Cara lain adalah melalui pinjaman lunak, pemberian subsidi pupuk, dan memperluas fasilitas pendidikan bagi orang miskin atau kurang mampu. Dan yang terakhir adalah penerimaan pajak penghasilan progresif. Instrumen yang berpengaruh langsung dan membantu orang miskin adalah penerapan pajak berpenghasilan progresif. Hasil dari pajak dapat digunakan dalam program-program yang dirancang sesuai dengan keadaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.